Om Swastiastu. Ide Nabi Sadi banget Tuan Yang Titian. Demikian juga para pandita dan pinandita yang ada di 38 titik ya di seluruh Indonesia, yang pada saat ini kita bersama-sama melakukan upacara Mahasanti Puja lewat upacara Homa atau Agnihotra. Demikian juga pada umat Hindu dimanapun berada. Pada kesempatan ini izinkan saya mengisi ruang Dharma Wacana ini dengan mengangkat tema di sekitar Agnihotra ataupun Homayatnya. Yang perlu saya sampaikan pada kita semua bahwa Hindu itu sesungguhnya adalah agama yang besar. Kalau agama Hindu itu dilihat dari umatnya, di seluruh dunia kita ada nomor 3 kan. Setelah agama Kristen dan kemudian agama Islam. Yang saya ingin garis bawahi, jangan sampai Hindu yang besar itu nanti kita mencemari dengan perilaku-perilaku yang justru memperkedil Hindu itu gitu kan. Karena Hindu akan didekati ataupun dijauhi itu akan sangat tergantung kepada perilaku umatnya. Maka dari situlah dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa Hindu yang besar itu sesungguhnya dia memiliki pondasi yang kuat. Pondasinya itulah yang kita kenal sebagai 3 kerangka agama. Jadi serada sebagai dasar, berikutnya ada kerangka di atasnya. Ada tatua, susila, dan acara. Harapan saya adalah jangan sampai Hindu seperti bangunan yang besar gitu, tetapi pondasinya tidak kuat gitu. Dan itu yang pernah terjadi. Mengapa umat Hindu yang pernah diyakini, diimani oleh seluruh penduduk Nusantara gitu kan, secara tiba-tiba menjadi roboh gitu. Kenapa dia bisa roboh gitu? Karena dasar tatunya yang kurang. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkan kita akan membicarakan ketiganya itu, tatua, susila, dan acaranya. Dan khusus pada acara itu kita menekankan pada ritualnya. Yang perlu saya sampaikan bahwa sebagai agama yang besar, sekali lagi, Hindu ini tampaknya memberikan ruang kepada umatnya untuk mengekspresikan cara mereka melakukan pemujaan kepada Tuhan menurut caranya masing-masing. Kalau ibarat sebuah bahasa, maka saya memandang itu adalah seperti bahasa daerah yang dipakai. Tapi berikutnya yang perlu kita pahami adalah bagaimana jika kita berkumpul bersama-sama gitu, yang berasal dari aliran keagamaan yang berbeda, dresta yang berbeda, berasal pula dari etnis yang berbeda gitu. Apakah Hindu tidak memiliki satu ritual yang memang bersumberkan kepada kitab suci Weda? Dan jawabannya, sebagai agama yang besar dan agama yang tertua, kita memiliki sistem ritual itu, dan itulah yang disebut sebagai Agnihotra atau Homayatnya. Selama ini banyak orang mempertentangkan itu. Kalau Agnihotra itu dari luar katanya, kalau Homa itu dari dalam gitu. Sesungguhnya bukan seperti itu permasalahannya. Homayatnya dan Agnihotra itu perbedaannya sesungguhnya hanya pada Istadewata. Manakala Istadewatanya adalah Dewa Agni, secara umum kita menyebut Agnihotra. Dan jika di luar Dewa Agni sesuai dengan tujuan yang dirancang oleh yang memiliki yadnya Sang Yajamana, maka disitulah dia dilabel sebagai Homa. Inilah yang perlu kita pahami bersama-sama. Jangan sampai masalah nama dipertentangkan sedangkan isinya sama saja menggunakan api di situ.
Dan saya harus menyampaikan bahwa upacara Agnihotra atau upacara Homayatnya ini itu sungguhnya sudah termasuk dalam Purwodrishta. Dalam artian adalah upacara ini memang sudah dilakukan, termasuk juga pada zaman Nusantara kuno. Saya tidak menyebut Indonesia kuno karena Indonesia tahun 45, sebelum itu sudah ada, dan itu adalah sebagai Purwo atau Purwadrishta dan didukung oleh sastra Dristanya, yaitu pustaka Suci Weda itu. Sebagai lintasan sejarah yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini, mari kita melihat misalnya apa yang ada di dalam prasasti di Nuyung di Jawa Timur yang berangkat tahun itu 760 Masehi. Di dalam prasasti itu ada disebutkan bahwa Raja Gajayana, beliau ini adalah pemuja dari Maharsi Agastya Kumbayoni yang biasa di Jawa disebut sebagai Betara Guru. Sebagai bentuk penghormatan dan puja dari sang raja ini kepada Betara Guru, yaitu Maharsi Agastya, beliau membuat arca. Dan arcanya itu dibuat dari batu marmer, dan pada saat dilakukan, kalau mungkin sekarang disebut sebagai peresmian atau abhiseka dari arca Sang Mahaguru ini, ternyata dilakukan dengan upacara memadukan antara penggunaan sesaji dan juga ritual homa. Jadinya dari tanah Jawa sesungguhnya kita mendapatkan pelajaran bahwa upacara dengan menggunakan tradisi sesaji itu ternyata bisa digabungkan dengan ritual homa, dengan mempersembahkan yang biasa dikenal sebagai caru hawi, campuran dari mentega, beras, gula, serbuk, menyan, cendana, beserta buah-buahan yang kering. Itu yang bisa dicatat dari prasasti yang ada di Jawa Timur. Berikutnya mari kita mencoba apa yang terjadi di Kalimantan. Tepatnya adalah di Kerajaan Kutai. Kita semuanya sudah memahami sampai hari ini, begitu kan, bahwa di Kutai itu masih ada peninggalan yang disebut dengan Yupa. Yupa itu sesungguhnya apa? Yupa itu adalah tiang kurban yang digunakan oleh raja-raja Hindu pada zamannya. Di dalam Mahanarayana Upanisad itu ada disebutkan bahwa Yupa diperlukan untuk melaksanakan Soma Yaga. Dan upacara Soma Yaga itu mesti diawali dengan Agnihotra. Setelah kegiatan itu, maka dilakukanlah daksina. Daksinanya, kalau yang terjadi di Kalimantan adalah pemberian sapi kepada para Brahmana. Luar biasa sesungguhnya kalau kita mau mencermati bahwa upacara homa ini sudah ada di Jawa dan kemudian ada juga di Kalimantan Timur. Terus apa yang terjadi di tanah Bali yang tadi saya menyampaikan, Purwodristanya sudah menyampaikan seperti itu. Ini sebenarnya cukup banyak ada informasi yang bisa kita sampaikan. Di Bali, berbagai bukti pernah dilaksanakan homa atau Agnihotra itu. Di antaranya adalah adanya Pura Hyang Hapi. Dan saya banyak menemukan ada desa-desa di tanah Bali ini yang bernama Desa Hyang Hapi. Kemudian berikutnya ada Pura Hyang Hapi. Atau itu adalah merupakan Agnisala sebagai tempat untuk melakukan upacara homa. Dan mengingat pentingnya pemujaan terhadap Hyang Hapi dengan melakukan upacara homa itu, apa yang pernah dilakukan oleh Prabu Udayana sebagai Raja Bali? Beliau justru menyampaikan kepada para purohitanya, yaitu para Bagawanta yang akan mendampingi Raja dalam melaksanakan tugas-tugas beliau
dalam pemerintahan dan kemudian keagamaan, justru mempersyaratkan bahwa seorang purohito itu adalah wajib melakukan yama dan niyama berada. Ini menjadi kode etiknya sebenarnya, kode etiknya kemanusiaan bagi umat Hindu, dan juga sudah sangat perlu dan keharusan bagi para mereka yang sudah mengalami Dwijati atau Diksa. Mereka juga wajib melakukan Surya Sewana, mahir dalam melakukan Sawa Wedana, melakukan Diksa Widi, dan jangan dilupakan Prabu Dayana menyampaikan bahwa para purohitanya wajib mampu memimpin dan melaksanakan upacara homa yatnya. Lebih lanjut yang bisa saya lacak adalah dalam Purana Bali Dwipa, itu disampaikan bahwa pada saat Sang Prabu Dayana mangkat, ternyata di seluruh Bali, di desa-desa yang ada di Bali ini, dilakukan upacara homa untuk mendoakan arwah dari beliau. Dan doa-doanya itu dilantunkan dengan bersumberkan pada lontar-lontar yang ada. Di antaranya adalah lontar Agni Jenana dan lontar Homa, yang sampai saat ini sebenarnya tersimpan dengan baik, dan kami sudah mendapat salinannya. Itu ada di Gedung Kertia. Kebetulan dekat dengan saya karena ini ada di Singaraja. Berikutnya yang saya ingin sampaikan bahwa peninggalan besar pada zaman Bali kuno berkaitan dengan Homa di Bali itu bisa kita perhatikan adalah pada Pura Kehen. Kalau kita mengartikan kan dalam bahasa Bali kuno, Kehen itu artinya kan api. Dan di dekat pura tersebut juga dibangun Pura Hyang Api atau Agni Sala. Data lainnya juga menunjukkan bahwa salah satu dua pertapaan yang ada di Gunung Kawi, Tampak Siring, itu terdapat peninggalan berupa kunde yang tadi sudah disampaikan dengan sedemikian bagusnya pada saat disampaikan tadi gitu ya, dari Ramayana. Dan berikutnya lagi adalah kita mencoba melihat lebih lanjut, misalnya di dalam lontar Widi Sastra Roga Singarabumi, kalau tidak salah ini adalah diwariskan atau dibuat dan kemudian diturunkan kepada kita dari Mpu Kuturan. Itu dijelaskan bahwa pelaksanaan upacara Homa Raya itu penting dilakukan pada saat terjadi wabah di Bali ini. Dan sekarang kita mengalami. Dan tampaknya di Bali ini pun berbagai kelompok-kelompok juga sudah melakukan hal itu. Bukan saja di Weda Pusana Ashram gitu kan. Para pandita kita, beliau yang kita sucikan di Budi Keling juga sudah melakukan hal itu. Dan para pandita yang lain pun juga sudah melakukannya. Tetapi kita harus memperhatikan juga bahwa apapun yang terjadi, barangkali ini adalah sebuah proses untuk menuju kesetimbangan. Siapa tahu perilaku kita selama ini terlalu banyak merusak alam, maka alam pun akan berusaha untuk menjaga keseimbangan dirinya. Dan keseimbangannya itu bagi kita menyebut sebagai penyakit, sebagai bencana, sebagai wabah. Sedangkan itu semuanya adalah alam ini sedang memperbaiki posisi dirinya. Berikutnya lagi upacara berkaitan dengan Homa ini sudah juga disampaikan di dalam Niti Sastra dari Pedanda Sakti Wawurawu. Dan itu ide Nabi pada penjelasan beliau yang dulu pada Santi Puja yang pertama sudah dengan jelas beliau memaparkan. Berarti perayas kita Kang Jagat, kalau kita ingin menyucikan alam ini, disampaikan dengan jelas itu adalah lewat upacara Homa. Sedemikian sucinya dan sedemikian agungnya upacara Homa ini disampaikan di dalam kitab-kitab Weda. Kita akan mencoba sekarang untuk merunutnya apa yang disampaikan di dalam Weda dengan mengacu kepada Menawa Dharma Sastra pada buku 2 di Sloka 6.
Di situ dengan jelas menyampaikan bahwa sistematika hukum Hindu. Artinya apa? Kalau bicara tentang Hindu, semestinya kita tidak lepas dari hal ini. Mulai dari Sruti, Smriti, Sila, Acara, dan kemudian Atmanastuti. Dan jangan sampai hukum-hukum yang ada di bawahnya justru meniadakan hukum yang ada di atasnya. Ini barangkali sesuai pula dengan sistematika hukum yang kita dapatkan di negeri di mana kita hidup, yaitu di NKRI. Pasti tidak boleh sampai ada hukum yang di bawahnya justru melanggar atau meniadakan atau tidak mengakui hukum yang ada di sebelah atasnya itu. Dan sebagai sebuah organisasi, karena agama itu sesungguhnya adalah organisasi, maka kita harus taat kepada hukum ini. Mari kita mulai apa yang disebutkan misalnya di dalam Rigveda. Saya akan mengambil tidak banyak, kita ambil satu-satu saja dari setiap sumber hukum yang ada di dalam sistematika hukum Hindu yang tadi. Disebutkan di situ di dalam Rigveda, yaitu dalam Mandala 10 di Sukta 66 mantra 8 menyampaikan bahwa Agnihotra Rita Sapo Adruhopo Asriyan Anu Puritra Turi. Maknanya adalah dengan melaksanaan pemujaan Agnihotra yang amat mulia ini, jauh dari rasa marah dan benci, oh Tuhan yang memberikan hujan, selalu bimbing dan lindungilah kami. Sehingga apa yang kita sampaikan pada hari ini, dengan harapan kita melakukan yang namanya Mahasanti Puja. Mahasanti Puja ini dilakukan dengan tidak ada rasa marah, dengan tidak ada rasa benci, dengan tidak ada rasa permusuhan, dengan tidak ada rasa dendam dari orang-orang yang termasuk selama ini banyak mencaci maki keberadaan kita. Biarkanlah semua orang sedang menjalani karmanya masing-masing. Dan marilah kita fokus seperti yang disampaikan di sini, bahwa Agnihotra itu jelas ada di dalam Rigveda, dan kemudian di situ juga dengan jelas disampaikan bahwa lakukan upacara ini dengan penuh ketulusan tanpa ada pencemar, benci dan marah di antara kita. Luar biasa disampaikan di dalam Rigveda seperti yang saya kutipkan tadi. Berikutnya apa yang disampaikan di dalam Menama Dharma Sastra buku 4 sloka 25 juga jelas disampaikan bahwa seorang Brahmana itu harus selalu mengaturkan Agnihotra pada pagi dan kemudian sore hari. Dia harus juga melakukan upacara darsa di waktu tilem, dan dia juga harus melakukan purnamasa di bulan purnama. Jadinya Bapak Ibu dan saudaraku sekalian yang saya cintai, para pandita dan para pinandita, dan demikian juga kepada ide Nabi yang saya sangat sucikan, bahwa kewajiban dari seorang Brahmana itu justru adalah melakukan Agnihotra dan bukan justru meniadakannya atau menentangnya. Dan kita juga mesti teringat apa yang disampaikan oleh Yudhistira pada saat ditanyai oleh Yaksa, "Hai Yudhistira, apa yang merupakan swadharma dari semua orang?" Dan tentu yang dimaksudkan di situ adalah kita yang beragama Hindu. Ternyata dengan cepat disampaikan oleh Yudhistira bahwa yang menjadi kewajiban dari semua orang itu tiada lain adalah melakukan upacara homa. Jadinya homa itu kewajiban kita. Dan yang kita maksudkan di situ bukan kelompok tertentu. Jangan sampai Agnihotra ini dipandang sebagai upacaranya sampradaya tertentu. Itu sangat menyedihkan bagi saya. Kenapa? Karena homa Agnihotra itu ada dalam Weda. Dan Weda itu bukan monopoli, bukan dimiliki hanya oleh
kelompok atau aliran keagamaan tertentu saja dalam Hindu. Berikutnya lagi, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya cintai, dalam Parisara Dharma Sastra ini adalah semerti yang dipakai pada zaman Kali Yuga ini. Di situ juga jelas disampaikan bahwa Sang Dwi Jati seharusnya melaksanakan japa. Berarti di samping beliau memuput yang namanya ritual-ritual yang dilakukan sesuai dengan dresta di mana beliau hidup itu. Untuk melakukan kewajiban berikutnya adalah, mungkin ini bersifat pribadinya, harus melakukan penyucian diri dengan berjapa. Makanya lontar-lontar yang ada di Bali, sebelum kita membaca lontar itu, pasti akan ada aksara Suwalalita. Kalau kita baca, maka di situ akan ada tulisan rahasia yang terbacanya adalah Manga Japa. Artinya, berjapalah sebelum melakukan sesuatu, yang kemudian disusul dengan ungkapan Om Awignamastu Namasida. Berikutnya lagi kalau kita perhatikan di dalam Parisara seperti, setelah berjapa, lakukanlah homa. Dan itu menjadi pemujaan setiap hari dari seorang yang kita sebutkan sebagai Sang Dwi Jati. Itu yang disampaikan persembahan yang ada di dalam Parisara seperti ini. Ya. Lebih lanjut kita mencoba bahwa di dalam Parisara seperti juga ada penjelasan bahwa Sidanti Agni Hotrani Guru Puja Prasyanti Kumariasca Prasuyanti Tasmin Kali Yuge Sada. Ini sebenarnya menyedihkan buat kita. Mengapa? Karena di dalam sloka ini juga sudah disampaikan bahwa upacara Agnihotra itu ternyata akan terhenti. Pemujaan kepada guru pun juga akhirnya lenyap gitu. Pemujaan kepada guru pun justru banyak dihina orang gitu. Dan itu adalah menjadi cirinya dari zaman Kali Yuga. Jadi kalau sampai teman-teman yang melakukan Agnihotra mendapat cibiran, itu memang sudah disampaikan di dalam Parisara seperti. Dan saya mencoba tadi, kita lihat di dalam Ramayana, tadi sudah dengan bagus sekali disampaikan pada kekawinkan. Upacara homa ini bisa dilangsungkan, dan akhirnya turunlah Sang Awatara Wisnu ke dunia sebagai Sri Rama. Dan pada saat Rama akan menyerang Rahwana pun, beliau juga melakukan upacara homa ini. Ini luar biasa sesungguhnya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya cintai. Dan satu hal yang kadang-kadang membuat saya menjadi teringatkan, itu adalah apa yang disampaikan oleh Resi Chanakya. Beliau menyampaikan Agnihotra bina Weda, na jadanam bina kriya, na bawena bina sidis, tasman bawo ki karanam. Pelajaran Weda, kita yang menyebut diri kita ada di dalam kelompok pengkajian di dalam Weda ini, yaitu Weda Pusana Ashram. Itu sungguhnya pelajaran Weda tanpa Agnihotra katanya adalah sia-sia belaka. Tanpa disertai rasa bakti, semua ini tidak akan ada CD-nya. Oleh karena itu yang paling penting adalah bakti yang menjadi penyebab dari segala keberhasilan ini. Dan mari kita mencoba melihat apa yang ada di tanah Bali ini. Di tanah Bali berkaitan dengan acara Saiwa Siddhanta. Cuma sayangnya setelah akhir-akhir ini banyak orang berbicara tentang sampradaya dan kemudian menolak sampradaya. Saya kembali merasa sedih. Mengapa? Karena di Bali sendiri buku-bukunya yang dipakai itu adalah buku-buku yang bersifat aliran keagamaan, termasuk adalah berkaitan dengan Saiwa Siddhanta. Saya sendiri menyatakan bahwa saya adalah pengikut Siwa Siddhanta. Saya adalah pengikut Sampradaya Siwa. Dalam kepengikutan sebagai Sampradaya Siwa, saya menemukan di dalam lontar Agastya Parwa
yang ini banyak dijadikan pedoman oleh para pandita yang ada di Bali ini. Disampaikan bahwa kalinanya 3 ikang karya mahura swarga, tapa, yadnya, kirti. Artinya apa? Bahwa orang yang mengaku dirinya beragama sesungguhnya jangan sampai lepas dari 3 hal ini. Satu adalah tapa. Tapa itu maknanya adalah pengendalian diri. Manusia itu adalah pabriknya keinginan, pabriknya nafsu. Sekarang nafsunya terpenuhi, maka berikutnya akan muncul nafsu yang lainnya. Maka ajaran spiritual apapun, aliran keagamaan apapun yang diikuti, pada dasarnya sungguhnya adalah melatih kita untuk mengendalikan diri kita, bukan mengendalikan orang lain. Manakala agama dijadikan dasar untuk mengendalikan orang lain, seolah-olah mewakili Tuhan di muka bumi ini, maka pada saat itu sesungguhnya kita sedang menuju kehancuran. Mengapa? Karena kita sudah menyadari semua bahwa hidup ini sesungguhnya dasarnya adalah perbedaan. Hindu sendiri memberikan ruang kepada umatnya untuk memilih jalannya masing-masing. Mau jalan bakti, mau jalan karma, mau jalan jenana, mau jalan raja yoga, dipersilakan. Mengapa? Karena semua orang memiliki hak untuk melakukan hal itu. Dan dengan tapa ini sebenarnya kita bisa belajar banyak. Bukankah alam sudah mengajarkan bahwa kepada kita bahwa yang namanya seekor ulat itu bisa berubah menjadi kupu-kupu gara-gara dia melakukan pengendalian diri. Luar biasa bahwa dalam Hindu ditekankan bahwa pertama kita harus mengendalikan diri kita. Langkah yang kedua adalah yadnya. Yadnya inilah yang saya garis bawahi supaya kita tidak salah paham. Mengapa? Supaya jangan sampai orang yang mengakunya pengikut Saiwa, pengikut Siwa Siddhanta, tetapi justru melanggar dari definisi ini. Yadnya, ngarania, Agni Hotradi, Kapujan Sangyang Siwa Agni. Jelas di situ disampaikan bahwa yadnya itu adalah Agni Hotra. Jangan sampai dibilang Agni Hotra berasal dari luar. Wong kenyataannya di dalam Lontar Agastya Parwa itu disampaikan dia adalah yadnya Agni Hotradi, memuji Sangyang Siwa Agni. Beliaulah yang dilinggihkan di dalam kunda itu. Dan berikutnya adalah kirti. Karena beragama itu tidak cukup berteori saja. Beragama itu tidak cukup dengan berupacara saja. Karena beragama juga menekankan susila, yaitu bagaimana kita melakukan pelayanan kepada orang yang lainnya. Dan tampaknya apa yang terjadi di Weda Pusana Ashram ini, kita sudah melakukan hal itu. Karena prinsip kita pada kenyataannya dan kemudian yang sudah kita lakukan, itu adalah melakukan pelayanan sesuai dengan kapasitas yang kita miliki masing-masing. Kemudian apa yang terjadi kalau kita lihat di dalam Vedas Siwa Samhita misalnya, itu dengan jelas menyampaikan bahwa orang-orang yang bijaksana dia akan melakukan upacara homa di dalam keluarganya masing-masing. Ini luar biasa lagi, bahwa upacara homa itu akan bisa menjadi upacara yang dilakukan di dalam setiap keluarga. Jangan sampai dipandang bahwa upacara homa ini adalah dengan tujuan yang tidak baik, di setiap rumah akan dilakukan. Itu idealnya yang diharapkan. Nah, berikutnya lagi kita perhatikan adalah di dalam Sarisamuscaya. Mari kita lihat di dalam Sarisamuscaya. Kuneng ulaha sang kesatria, umujia sang yang weda, nitya Agni Hotra, magawayang yadnya, rumaksang rat, kuning ring wadua, teka ring kula deres, kula gotra, mawi hedana, iapuan mangkana, swarga pada anukanire delaku. Ini kan jelas disampaikan bahwa para pemimpin itu mestinya adalah mempelajari Weda. Pemimpin itu mesti mempelajari Weda, sehingga kata-kata yang beliau ambil, yang beliau sampaikan untuk mengambil sebuah keputusan dalam kaitannya dengan agama mestinya adalah berdasarkan Weda. Dan berikutnya juga
beliaulah yang memberikan contoh, yaitu melaksanakan Agni Hotra. Nitya Agni Hotra berarti setiap saat melakukan upacara homa atau Agni Hotra. Luar biasa ini di dalam Sara Samustaya menyampaikan seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya cintai. Dan di dalam Sara Samustaya, di dalam Sloka 177, kalau yang tadi adalah Sloka 58, itu juga jelas disampaikan bahwa yang namanya Agni Hotra Pala, Weda Data Bukta Palam Danam, Rati Putra Pala, Nari Sila Writa Palam Srutam. Itu kan jelas menyampaikan bahwa inilah yang harus dilakukan. Mempelajari Weda, lakukan berikutnya Agni Hotra. Punya harta mestinya adalah disedekahkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka semua ini telah menggambarkan bahwa Agni Hotra itu ada di dalam Sara Samustaya, ada juga di dalam Urahaspati Tattwa. Urahaspati Tattwa menyatakan bahwa sila ngaraning mangrak secara rahayu, iadnya ngaraning manganaken homa, tapa ngaraning umat rin-riannya. Berarti di situ jelas bahwa yang namanya yatnya adalah homa menurut Urahaspati Tattwa. Dan di dalam lontar sila krama yang dijadikan pedoman bagi orang-orang yang berdiksa di tanah Bali ini, itu jelas sampaikan sudah ngarania jeng-jeng madius, asuda sarira, masurya sewana, memuja, majapa, mahoma. Jadinya upacara homa ini adalah upacara yang dilakukan untuk penyucian buat kita bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudaraku, para pandita pinandita ide Nabi yang sangat saya muliakan, bahwa upacara homa seperti yang saya paparkan tadi itu rujukannya jelas gitu. Kecuali kalau kita menjadi umat Hindu yang ragu-ragu gitu. Kalau kita memang mengaku sebagai umat Hindu, maka upacara homa, upacara Agni Hotra ini adalah milik kita. Jangan sampai nanti setelah diambil oleh orang lain, karena orang-orang barat biasanya mereka tidak memikirkan agama apa gitu. Kalau mereka merasa baik, maka dia akan melakukan. Kita akan menjadi tidak nyaman manakala nanti justru kita yang belajar pada mereka. Demikian juga kalau kita perhatikan di Weda Pusana Ashram ini kan dari awal pendiriannya sebenarnya adalah ingin menjadi bagian dari solusi pemecahan masalah, bukan membuat masalah. Dalam kaitan dengan itu, kita menemukan bahwa di tahun 2000 awal saja, umat Hindu yang ada di Bali dan Indonesia ini, tampaknya kita sudah memikirkan ke depan kira-kira di mana permasalahan kita. Dan disitulah Weda Pusana Ashram hadir. Di antaranya adalah kita kekurangan pendharma wacana, kita kekurangan orang-orang yang akan melakukan diskusi tentang keagamaan Hindu ini. Dan Weda Pusana Ashram melahirkan itu, termasuk saya ada di dalamnya. Sehingga saya ini tidak ngeluh kepala seraya seperti para pandita yang lain, karena tidak mempulang lingga, tidak ngunggang Weda. Kenapa? Karena tugas saya sejak awal adalah untuk melakukan Dharma Wacana. Teman-teman yang lain juga banyak yang bergerak di bidang yoga, agar jangan sampai yoga itu diambil oleh orang lain. Demikian juga berkaitan dengan usaha. Hindu itu besar, Hindu itu kaya. Jangan sampai kekayaan kita diambil oleh orang lain. Setelah diambil, baru kita merasa kehilangan. Itulah yang tidak kita inginkan. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini bisa mengantarkan kita menuju yang namanya kedamaian. Damailah negeriku, damailah Indonesiaku, damai pula lah kepada tokoh-tokoh kita yang akan melakukan Mahasabha di Parisade Pusat. Mudah-mudahan beliau bisa mengambil keputusan yang bisa membuat masyarakat semakin suka beragama Hindu, semakin betah dalam Hindu. Jangan sampai mereka merasa gerak dalam Hindu. Saya tutup dengan Om Kesamuswamam, Om Santi Santi Santi.